Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Salsabila Hanif dari kelas PGMII. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, yaitu Hakikat Seorang Guru sebagai Pembimbing Peserta Didik. Nah, saya akan menjelaskan pengertian hakikat profesi guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seorang dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta didik. Berikut beberapa sifat profesi antara lain: 1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. 2. Memiliki pengetahuan spesialis. 3. Menjadi anggota organisasi profesi. 4. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya, pada pandangan modern seperti yang dikemukakan oleh Adams dan Dickey dalam Savitri, bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar atau teacher as instructor. Yang kedua, guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor. Yang ketiga, guru sebagai ilmuwan atau teacher as scientist. Yang keempat, guru sebagai pribadi atau teacher as person. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat profesi guru. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan sesuatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Janji tersebut bukan hanya diucapkan, tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari, yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya, ada 4 bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi pedagogik yaitu merupakan kompetensi yang berkenan dengan karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Seorang guru harus bisa memahami atau menilai siswanya berdasarkan kompetensi pedagogik yang dimiliki. Selain itu, kemampuan dalam menguasai 4 teori dalam pembelajaran yang akan disampaikan sangat penting, sebab ini adalah hal utama yang akan dilakukan guru sesuai dengan tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya akan menjelaskan kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kompetensi ini meliputi kemampuan dalam menguasai materi, konsep, dan pola pikir yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menguasai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang terakhir, mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Selanjutnya, kompetensi sosial. Sebagai seorang guru diharuskan untuk memiliki kompetensi sosial, sebab profesi keguruan sangat berhubungan erat dengan lingkungan masyarakat. Kompetensi sosial meliputi mampu bersikap objektif dan tidak mendiskriminatif pada siswa, guru, ataupun orang tua siswa, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, baik kepada sesama guru atau tenaga pendidik dan juga orang tua dari siswa, mampu beradaptasi dimanapun ia ditempatkan. Yang terakhir, mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama komunitas suatu profesinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu untuk poin membimbing peserta didik yang cerdas di atas normal. Nah, peserta didik yang tergolong cerdas adalah mereka yang memiliki IQ di atas normal. Sistem pendidikan di Indonesia telah menyentuh anak-anak yang luar biasa melalui sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah khusus.
Peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas normal terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok pandai sekali dengan IQ di atas 130. Yang kedua kelompok pandai dengan IQ rata-rata 110 sampai 130. Nah, kedua kelompok ini dapat dikatakan luar biasa di atas normal dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, belajar berjalan dan bicara lebih awal dan cepat menguasai kosakata dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, yaitu pertumbuhan jasmani lebih baik, otot-otot kuat, motoriknya gesit dan lincah serta energik. Yang ketiga, haus akan ilmu pengetahuan dan menyukai serta sering mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mampu secara tepat menarik suatu generalisasi, dapat mengenal hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Yang kelima, cepat dalam menerima, mengolah, memahami, dan menguasai pembelajaran. Prestasinya baik sekali dalam seluruh bidang studi. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketujuh, cepat dan tepat dalam bertindak. Yang kedelapan, kurang sabar mengikuti hal-hal rutin dan monoton. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang sering dihadapi peserta didik cepat belajar atau cerdas di atas normal pada umumnya bersumber dari kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kurang atau tidak adanya pengertian ditunjukkan kepada peserta didik yang normal dan peserta didik yang lambat belajarnya. Yang ketiga, anggapan yang keliru dari pendidik bahwa peserta didik yang cerdas akan mampu atau bisa memelihara, menjaga, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Peserta didik yang tergolong cerdas di atas normal tidak berbeda dengan teman lainnya. Dalam artian sebenarnya mereka juga memerlukan perhatian, penghargaan, dan kasih sayang. Karena hal tersebut merupakan sebagian dari kebutuhan pokok atau basic needs. Namun demikian dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh pendidik baik orang tua maupun guru kurang sekali perhatian kepada mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian guru dan orang tua tentang cara memperlakukan anak serta adanya anggapan yang keliru seperti yang disebutkan di atas. Nah, jika peserta didik cerdas tidak diperhatikan oleh pendidik, maka akan timbul beberapa reaksi sebagai berikut. Yang pertama, melarikan diri, pendiam, bersifat introvert, reaksi negatif. Selanjutnya, adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk membimbing peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas normal, yaitu usaha-usaha yaitu menyediakan sekolah khusus yang menampung anak-anak cerdas atau berkualitas tinggi. Yang ketiga, jika terpaksa anak harus terintegrasi dengan anak-anak normal, maka kepadanya perlu diberi kesepakatan untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuannya. Yang keempat, menyalurkan kemampuan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti mengikuti dalam lomba karya ilmiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya guru untuk membimbing peserta didik yang lambat belajar. Nah, upaya adalah usaha yang dilakukan seseorang dalam menyampaikan tujuan tertentu agar mendapat hasil yang maksimal sesuai apa yang diharapkan, sehingga dalam melakukannya diperlukan cara atau trik agar tujuan yang dimaksud dapat benar-benar tercapai. Nah, yang dimaksud di sini upaya yaitu upaya guru dalam pembelajaran di kelas. Sekarang pengertian anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau biasa disebut slow learner adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari anak pada umumnya dan pada salah satu atau seluruh area akademiknya yang rendah. Di sini ada beberapa penyebab anak lamban belajar, yaitu yang pertama faktor prenatal atau sebelum melahirkan dan genetik. Perkembangan seorang anak dimulai dari sejak konsepsi atau pembuahan. Seluruh bawaan biologis seorang anak yang berasal dari kedua orang tuanya. Nah, akan mewarnai menjadi apa anak tersebut.
Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor biologis dan non-keturunan. Nah, itu berasal dari obat-obatan, keadaan gizi ibu yang buruk saat hamil, radiasi sinar X, faktor resus, faktor natal atau saat proses kelahiran, dan juga faktor postnatal atau sesudah lahir dan lingkungannya. Ada beberapa upaya guru untuk membimbing peserta didik yang lambat belajar, yaitu yang pertama memilih metode belajar bagi anak lamban belajar. Nah, metode belajar sesungguhnya sama seperti yang biasa digunakan anak pada umumnya. Penggunaan multimetode yang sesuai dengan target pembelajaran tentunya sangat dianjurkan. Hanya saja ada yang perlu dimodifikasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan anak lamban belajar atau slow learner. Nah, metode yang dipakai guru adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, bermain peran, pemberian tugas, dan juga metode latihan keterampilan. Upaya guru yang kedua yaitu cara memulai pembelajaran pada anak lamban belajar. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, sebaiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain tidak memulai pembelajaran saat anak belum siap. Selalu didahului dengan apersepsi atau mengkaitkan dengan konsep yang sudah dipahami anak sebelumnya, dan juga yakinkan bahwa anak akan berhasil mempelajarinya atau guru memberikan motivasi-motivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu ciptakan raport atau hubungan baik antar guru dengan anak dan orang tua. Kemudian lakukan proses pembelajaran dengan prinsip PAIKEM, belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan demikian anak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan bermakna. Kemudian dimulai dari hal yang diminati anak, kemudian anak dibawa secara perlahan pada materi yang akan dikembangkan atau diajarkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian upaya guru yang lain yaitu strategi pengajaran anak lamban belajar, yaitu selalu dimulai dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana namun jelas dengan cara perlahan sehingga anak dapat menerima materi dengan baik. Kemudian lakukan tes analisis atau analisa tugas jika akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Kemudian beri tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit dibanding teman-temannya untuk menghindari anak yang lamban belajar itu frustasi. Kemudian lakukan pengulangan materi jika akan menyampaikan materi pembelajaran. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang optimal jika disampaikan secara individual. Terus pembelajaran dilakukan secara kooperatif karena anak lamban belajar tidak menyadari kompetitif. Kemudian berikan pemahaman konsep walau membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan dengan menghafal konsep karena akan membuat anak lamban belajar itu putus asa. Kemudian gunakan multi pendekatan dan motivasi belajar. Ajak orang tua sebagai mitra kerja guru dalam membantu anak lamban belajar itu seperti melakukan pembimbingan belajar di rumah atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kemudian desain pembelajaran yang menetapkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal untuk menghindari perasaan tidak berdaya. Kemudian upaya yang keempat yaitu apa sih alat bantu bagi anak lamban belajar itu? Yang pertama, pada dasarnya kan semua alat bantu pendidikan yang dipakai anak pada umumnya dapat pula dipakai sebagai alat bantu belajar pada anak lamban belajar atau slow learner seperti puzzle, menara gelang, papan bilangan, keping pecahan, alfabet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan skema atau bagan sehingga konsep yang akan diajarkan menjadi lebih tervisualisasikan. Terus menggunakan highlighting atau pewarnaan yang berbeda, menggarisbawahi kata-kata kunci sebagai penanda untuk membantunya mengingat. Kemudian menyediakan program belajar melalui komputer atau multimedia lainnya dengan
Demikian, mereka dapat belajar tanpa tekanan dan tergambarkan dengan jelas atau tersampaikan dengan jelas.